bicara UMKM webinar series yang diinisiasi oleh pemerintah, Pak Pertamina dan Ketom Enterprise dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha UMKM khususnya di Indonesia Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk teman-teman baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang saat ini baru memulai usaha. Oke, perkenalkan nama saya Rio Arya Rumoropen dari Ketom Bisa Enterprise yang akan menjadi moderator selama kegiatan kita pada sore hari ini. Di webinar kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemerintah mendukung perkembangan UMKM di masa COVID yang ke-19. Yang akan dibawakan oleh Bapak Nasrun Esos MAB. Beliau merupakan Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Bagi teman-teman kita yang memiliki pertanyaan, nanti kalau bisa untuk didiskusikan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Pertanyaan akan kami tampung dan dijawab di akhir saat sesi Q&A. Sedikit informasi buat teman-teman kita, selain melalui Zoom, kegiatan webinar pada sore hari ini dapat disaksikan live melalui YouTube dan Facebook Ketom Bisa Enterprise. Kita akan masuk ke sesi materi, tapi sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk nama rename-nya kalau bisa menggunakan nama yang akan nanti kita gunakan untuk pembagian sertifikat. Jadi informasi buat Bapak Ibu yang ikut kegiatan pada webinar pada sore hari ini, nanti akan dibagikan di sertifikat. Jadi kalau bisa untuk nama yang mengikuti webinar pada sore hari ini harus sesuai dengan nama yang terdaftar kemarin. Selamat sore Pak Nasrun. Selamat sore Pak Nasrun. Selamat sore Pak Nasrun. Oke. Jadi sekali lagi mungkin sambil menunggu Pak Nasrun persiapan, saya mungkin menyapa beberapa teman-teman. Di sini ada Pak Adi, Pak Eko, Pak Marcelinus. Halo, selamat sore semuanya. Ada Pak Nanang dan ada Pak Naufal. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah join pada sore hari ini. Sekali lagi mungkin saya akan menyampaikan terkait tentang tema pada sore hari ini. Untuk tema kegiatan sore hari ini, untuk webinarnya, webinar pada sore hari ini bagaimana pemerintah mendukung perkembangan UMKM di masa COVID-19. Kalau kita ketahui bersama, saat ini masa pandemi, jadi kondisi UMKM cukup terpukul. Tapi di sini kita akan melihat kegiatan atau apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu UMKM khususnya di wilayah Indonesia Timur, seperti itu. Jadi untuk pembicara ini Bapak merupakan Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Nasrun Esos MAB. Sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk nama yang digunakan pada sore hari ini atau nama Zoom-nya, kalau bisa sesuai dengan nama yang terdaftar pada pendaftaran registrasi kemarin, karena akan dibagikan e-sertifikat seperti itu. Dan nanti bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa nanti ditulis di kolom komentar. Pertanyaan akan kami tampung dan akan dijawab di akhir sesi saat sesi Q&A. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk ini kita akan masuk ke materi tanpa memperpanjang tanpa berlama-lama. Halo, selamat sore Pak Nasrun. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Nasrun. Ya, selamat sore Pak. Oke, tidak apa-apa Pak. Oke.
kita akan masuk ke materi. Untuk tadi sesi perkenalan sudah, nanti untuk materi pada sore hari ini, bagaimana pemerintah, untuk dengan tema bagaimana pemerintah mendukung perkembangan UMKM di masa COVID-19. Pak Rio, Siap Bapak. Boleh Ya. dikirim nomor WA-nya ke saya, biar saya siap, kirim bahan saya. Kelihatannya ada gangguan di saya untuk bahan. Oke, siap Bapak. Siap. HP saya 0818. Oke, Bapak. 0818 66 55 73. Oke, ya, siap ya. Bapak. Biar saya kirim bahan saya, biar saya kirim. Oke, materinya siap. Ya, biar saya kirim, ya. Oke. Oke, siap Bapak. Nanti teman-teman di tim akan komunikasikan untuk materinya, sehingga nanti materinya akan ditampilkan di screen. Sekali lagi Bapak, untuk agenda sore hari ini, mungkin saya perkenalkan kembali, nama saya Rio Ariel Rumoropen dari Ketumisi Enterprise yang akan menjadi moderator selama kegiatan pada hari ini. Oke, ini sepertinya bisa masuk. Kita akan masuk materi. Jadi, untuk kegiatan materi selanjutnya saya serahkan Pak Nasrun. Terima kasih. Waduh, ada gangguan saya nih Pak nih. Oh, siap Bapak. Nanti saya coba bantu backup di sini Bapak. Siap. Udah kirim ke saya itunya, biar saya kirim bahannya. Sudah di WA Pak. Bisa dikirim bahan materinya. Oke, ya, siap. Siap. Oke. Ya. Oke, udah saya kirim. Gila, sini sayang. Gila. Cak. Gila. Bisa kita mulai Bapak? Bisa. Oke, bisa dimulai Bapak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati Pak Rio sebagai moderator pada sore hari ini, kita bicara menggerakkan perekonomian melalui optimalisasi sektor UMKM. Tapi saya lihat di Zoom-nya proposal yang disampaikan ke kami, ternyata yang diminta itu antara lain program Kementerian Koperasi dan UMKM. Lanjut Bapak, next. Dilanjut Pak, next. Ini yang kami tampilkan ini adalah gambaran potret UMKM kita. Totalnya itu adalah sebesar 64,1 juta. Itu UMKM kita. Mayoritasnya itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro sendiri sebesar 63 juta, ya 63,3 juta. Yang kecilnya 783.000. Artinya kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita masih banyak di mikro. Inilah yang saat ini yang menerima dampak
pandemik saat ini adalah yang UMKM yang merasakan dampak daripada pandemik hari ini. Kalau kita lihat, maksud saya bukan hari ini ya, maksudnya pada masa pandemik ini, mulai dari bulan Maret sampai udah menjelang 8 bulan, UMKM merasakan dampaknya. Kalau kita lihat dari kontribusi, ada 90% populasinya, untuk tenaga kerja 97%, maksud saya, untuk GDP, ada 60%, ada 50% untuk investasi nasional. Adapun ekspor dari UMKM kita adalah sebesar 14%. Lanjut, next, Bapak. Ya, ini gambaran dari total 64,1 juta itu yang terhubung dengan digital marketing atau marketplace itu baru 13%. Artinya kalau dikonversi baru sebesar 8 juta. Artinya masih banyak UMKM kita yang belum terhubung. Padahal berdasarkan survei yang ada bahwa UMKM yang eksis pada masa saat pandemik ini adalah UMKM yang terhubung dengan platform marketplace. Nah, ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey Juni 2022 menunjukkan kenaikan penjualan e-commerce. Tentu dengan adanya physical distancing, PSBB, ini penjualan lewat e-commerce itu meningkat atau sebesar 26% gitu ya. Jadi UMKM yang selama sebelum masa pandemik sudah terhubung dengan platform marketplace itu lebih survive dibanding dengan UMKM yang sama sekali belum terhubung. Adapun 3 sektor paling terdampak menurut permintaan akibat konsumen terkena COVID-19 ini adalah akomodasi dan makanan minuman. Ini kalau kita lihat sektor perhotelan banyak yang tutup, banyak mengurangi tenaga kerja. Begitu juga restoran-restoran, HoReCa, hotel, restoran, dan kafe itu banyak 87% kena dampak. Transportasi juga begitu. Bagaimana kita lihat penerbangan banyak yang mem-PHK, banyak yang mengurangi karyawannya, jam terbangnya juga berkurang karena sektor pengguna ini, sektor transportasi pengguna di sini banyak yang tidak memanfaatkan jasa transportasi lagi karena sedikit keluar rumah karena membatasi gerak. Ada pun jasa lainnya ada 85% terjadi penurunan. Lanjut Bapak, next. Nah, kalau kita lihat dampak COVID, belum Pak, sebelumnya lagi Bapak. Ya, ini dia. Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, kalau kita lihat, pertama itu mengurangi jam kerja. Ini ada 39,94%. Mengurangi jumlah produksinya, 37,59%. Digital marketing 25,61%. Ini sama sekali menyetop kegiatan produksinya ada 20,12%. Ada PHK 7,%. Kalau dilihat dari sini, kalau dibesarkan ini, kebijakan apa yang diambil oleh Kementerian Koperasi diharapkan adalah, ini kalau kita lihat nggak bisa dibesarin ya. Ini kalau dilihat dari sini, kalau kita besarkan, keinginan pajak, penundaan bayar pajak, penurunan pajak badan, itu aja 72%. Ada subsidi untuk pemulihan usaha atau bantuan tunai, langsung tunai hibah 89%, ini paling tinggi. Ada juga bantuan membayar gaji karyawan. Selanjutnya adalah prosedur sederhana, keringanan, persyaratan, dan pengadaan pemerintah. Selanjutnya, penundaan pembayaran untuk kontrak pemerintah. Berikutnya adalah layanan pengembangan usaha dan konsultasi dan pengurusan satu atap. Ini saya tidak baca satu persatu, tapi inilah gambaran potretnya, sehingga 90% UMKM yang disurvei membutuhkan pembiayaan agar dapat memulai lagi usahanya. Gitu. Kebijakan yang paling diharapkan adalah dari survei yang ada ini, 91,8% pinjaman tanpa bunga atau tanpa agunan. Ini yang mungkin yang kita sebut nanti ada program BPUM,
program bantuan presiden produktif usaha mikro. 89,5% bantuan tunai langsung atau hibah. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh EDB. Lanjut Bapak, next. Lanjut. Nah, rencana pengembangan UMKM bagaimana? Kementerian Koperasi sesuai dengan arahan Presiden, pengembangan UMKM Koperasi menjadi prioritas setelah pembangunan infrastruktur. Ini menjadi ada semacam oase kondisi pada saat ini atau nanti 2021. UMKM itu dapat perhatian khusus dari Presiden selain untuk tahun 2020 ini adalah infrastruktur. Untuk tahun 2021 adalah pengembangan UMKM, koperasi menjadi prioritas. Itu pertama untuk lebih mengaktifkan berbagai langkah pembangunan UMKM, itu ada One Gate Policy yang terdiri dari bagaimana nanti data tunggal. Ini data tunggal nanti Kementerian Koperasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan amanah menjadi wali data. Saat ini data UMKM kita, mohon maaf, data yang dirilis tadi itu data survei data sensus ekonomi tahun 2016. Sehingga diolah datanya itu data perkiraan, sehingga dapatlah angka 64,1 juta jumlah UMKM kita. Nanti ini data itu menjadi data tunggal. Ada 21 kementerian lembaga yang menanganinya, datanya itu masih terpencar-pencar. Sehingga nanti di 2021 kita harapkan sudah ada nanti data tunggal yang disajikan. Ini big data, sehingga kita dapat menyajikan data berapa sih jumlah UMKM yang sebenarnya di lapangan gitu ya. Ada perizinan tunggal. Perizinan tunggal sudah kita pahami bersama, ada namanya OSS, Online Single Submission. Nanti perizinan lewat OSS saat ini sudah banyak ada kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan, yaitu karena nanti perizinan tunggal. Yang berikutnya adalah perencanaan yang terintegrasi. Ini perencanaan diharapkan nanti seluruh lintas pelaku, lintas pemangku kepentingan ini terintegrasi perencanaannya. Sehingga UMKM kita yang jumlahnya 61,4% itu nanti ada yang naik kelas. Yang dari mikro naik menjadi kecil, yang kecil menjadi naik menengah. Ini yang kita harapkan nanti ada perencanaan yang terintegrasi. Konsolidasi sumber-sumber pembiayaan. Ini perlu dikonsolidasikan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, peserta webinar. Bagaimana saat ini sumber-sumber pembiayaan itu cukup banyak. Kita sebut pemerintah itu sebenarnya pembiayaan terhadap UMKM itu sangat ramah. Artinya pembiayaan, kalau boleh saya sebutkan satu persatu, setiap kementerian lembaga itu ada pembiayaan terhadap UMKM. Jumlahnya apa? 21 kementerian lembaga yang memberikan programnya untuk UMKM. Ini sangat besar, sehingga tapi dampaknya belum kelihatan. Kenapa? Belum terintegrasi. Ini harus kita akui kelemahan kita, belum terintegrasi. Nanti mungkin 2021, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan legalisi kewenangan kepada Kementerian Koperasi untuk menjadi koordinator dalam arti ini menjadi leading sektor. Jadi kalau kita sebutkan sumber pembiayaan di mana? Di Kementerian Koperasi itu ada BLU, Badan Layanan Umum, dana bergulir. Ini yang memberikan dana-dana bantuan perkuatan permodalan kepada UMKM tentu yang bergabung dalam koperasi. Nah, ini jumlahnya berapa? Tahun ini ada 1,85 triliun ditambah dana dari PN, Percepatan Ekonomi Nasional 1 triliun, ada dana kelolaan mereka 2,85 triliun. Kalau Kementerian Koperasi sendiri tentu tidak memberikan penyaluran dana-dana permodalan, tidak, karena sudah dibentuk BLU. Jadi belum lagi ada di kementerian-kementerian lain. Ada juga program KUR, ada KUR mikro juga, ada KUR ultra mikro gitu ya. Dari PIP juga ada program ultra mikro. Artinya untuk pembiayaan UMKM itu sangat besar. Tapi karena jumlahnya juga sangat besar, dirasakan masih banyak yang belum terakomodasi. Berikutnya adalah musibah pandemik ini, momentum untuk Indonesia melakukan percepatan digitalisasi UMKM guna memperkuat daya
daya lenting ya, semacam apa namanya itu resilience UMKM menghadapi krisis hari ini gitu ya. Itu daya lentur, ada daya lenturnya, percepatan digitalisasi UMKM. Ini menjadi ada faktor permasalahan. Mungkin Bapak nanti akan bertanya kalau saya jelaskan bagaimana kita harus UMKM go digital. Yang jumlahnya tadi baru 13%, mungkin ada peningkatan menjadi 16% kalau dirilis oleh Kementerian Kominfo, yang tadinya 8 juta sudah mencapai 10 juta UMKM kita yang terhubung dengan platform marketplace. Rumah batu di digitalisasi UMKM. Ini yang kita harapkan nanti UMKM kita masuk dalam ekosistem digital atau platform marketplace gitu ya. Kita harapkan semuanya baik dia nanti, baik dari itu pencatatannya juga sudah digital, begitu juga terhadap akses pembiayaannya juga, akses pemasarannya juga sudah digital gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Pertanyaannya mungkin nanti kawan-kawan dari bagian timur, apakah infrastrukturnya ini sudah memadai? Ini mungkin nanti menjadi tugas pemerintah. Karena apa? Saya juga sering ke daerah, permasalahannya itu adalah jaringan untuk fasilitas untuk jaringan internetnya belum memadai gitu ya. Sehingga banyak UMKM kita di daerah belum bisa optimal untuk masuk dalam digital marketing. Yang berikutnya adalah digitalisasi UMKM harus menjadi agenda kolektif melalui edukasi lalu inkubasi bagi UMKM agar terhubung dengan ekosistem digital atau sustainable. Jadi ini juga kita harapkan ada agenda kolektif yang saya sebutkan tadi, ada kaitan nomor 2 dengan nomor 3. Bagaimana digitalisasi UMKM harus menjadi agenda kolektif. Baru yang berikutnya adalah kebijakan restrukturisasi, penundaan cicilan. Tadi sudah disebutkan ada subsidi bunga, ketersediaan KUR, dan bantuan pemerintah dengan berbagai skema lainnya akan terus berjalan untuk membantu cash flow dan modal ini cash flow-nya dan modal kerja UMKM. Jadi kebijakan pemerintah, karena kalau kita bicara permasalahan UMKM, kalau pada saat pandemi itu mungkin yang lebih dominan adalah permasalahannya adalah pada sektor permodalan, dan yang kedua adalah sektor pemasaran gitu ya. Tapi kalau bicara UMKM pada keseluruhannya sebelum ada pandemi itu ada 5 paling tidak permasalahan utama. Yang pertama itu adalah yaitu kelembagaan atau SDM-nya sendiri. SDM UMKM kita itu mohon maaf itu mayoritas pendidikannya mungkin SLTV. Ada yang dilakukan survei oleh US News Report bahwa UMKM jumlah kewirausahaan kita, kewirausahaan itu rasio kewirausahaan maksud kami, rasio kewirausahaan itu kita masih kalah dibanding dengan negara-negara tetangga. Kita kalah dengan Singapura yang sudah 6,6%. Kita Indonesia rasio kewirausahaannya baru 3,47%. Kalau jumlah mungkin ya banyak, tapi dibanding karena jumlah penduduk kita banyak, tapi rasionya baru 3,47%. Sedangkan suatu negara dikatakan itu maju apabila rasio kewirausahaannya itu antara 10% sampai 14%. Ini yang kita harapkan kita nanti ke depannya tentu harus ditingkatkan dari 3,47 menjadi mungkin menjadi 3,6 atau berapa gitu ya. Yang berikutnya adalah reaktivasi, maksudnya mengaktifkan kembali usaha sesuai arahan pemerintah dan memastikan kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini prokes tentu harus kita terapkan pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini memang program-program yang dilakukan pemerintah ini, artinya perlu juga kita berdoa supaya vaksin terhadap virus ini ditemukan segera. Artinya kita masih dalam posisi yang sulit apabila belum ada vaksin. Ini hanya upaya-upaya yang kita lakukan agar kita tidak masuk pada posisi
resesi atau krisis, bahwa di kuartal kedua atau semester pertama atau semester kedua di awal, bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita itu minus 5,32%. Tapi rilis yang semester 2 ini oleh Kementerian Keuangan ada perbaikan. Kita minus 3,2 kalau tidak salah. Artinya dari 5,32 sudah menjadi 3. Artinya ini ada perbaikan-perbaikan. Ini yang kita harapkan. UMKM kita inilah sebagai pilar, sebagai penopang, sebagai penyangga baper terhadap perekonomian nasional. Sehingga kita harus bergotong royong bersama-sama seluruh lintas pelaku terkait, baik dia daripada kementerian, lembaga, dunia usaha juga harus bersama-sama kita bagaimana untuk UMKM kita ini tetap dia mampu eksis, mampu beradaptasi, sehingga UMKM ini tidak bangkrut, tidak tutup, atau tidak mengalami goncangan yang begitu hebat. Lanjut, next Bapak. Next. Nah, ini tadi ringkasan program PEN pada Kementerian Koperasi. Nah, kami sudah sebutkan tadi, ini data mungkin tidak update, karena realisasinya saya belum dapat data yang update. Ada bantuan Presiden produktif usaha mikro. Ini yang 2,4 juta pelaku usaha mikro, targetnya ini juga belum merata. Kami menyadari ini belum merata. Sehingga nanti mungkin 2021 ada kajian lagi, kemungkinan besar pernah saya baca rilis oleh Pak Menteri, ini program ini akan dilanjutkan kembali. Saat ini datanya baru 76%, tapi tadi Pak Menteri di Zoom saya ikutin sudah 80%. Yang kedua, ada yang sudah 100% tercapai realisasi adalah pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB. Ini yang saya sebutkan tadi. Di LPDB itu ada dana kelolaan itu 2,85 triliun. Penyalurannya itu lewat koperasi. Nanti ada pertanyaan bagaimana UMKM kita? UMKM kita tidak bisa mengakses langsung ke LPDB. Tapi UMKM kita itu melalui koperasi dulu, menjadi anggota koperasi, koperasi nanti yang menyalurkan kepada UMKM kita. Ini harapan kita apa? Satu sisi memang kita berpihak terhadap UMKM, tapi UMKM itu juga agar kuat, mereka membentuk wadah koperasi. Kalau masih bersendiri-sendiri itu juga susah untuk pembinaannya. Sehingga kita harapkan pemerintah daerah juga harus berupaya mendorong UMKM itu, klaster-klaster UMKM itu membentuk koperasi. Sehingga pembinaannya satu sisi lebih mudah, yang kedua juga untuk penyaluran bantuan itu lebih mudah gitu. Yang ketiga adalah subsidi bunga kur, subsidi kur. Ada perpanjangan subsidi bunga kur, kini menjadi flat-nya itu 6% hingga tanggal 31 Desember. Kriteria penerima diperluas. Itu baru yang keempat, subsidi non kur. Ini BLU Koperasi, target sasarannya 2,06 juta UMKM debitur koperasi. Nah, saya tidak baca satu persatu, ada super mikro lagi. Dari hasil survei yang dilakukan Mandiri Institute Agustus sampai September 2020, 79% UMKM mengetahui adanya program PEN. 46% UMKM sangat terbantu adanya program PEN. Dan 70% UMKM penerima bantuan restrukturisasi kredit PEN adalah mereka yang omsetnya sangat terdampak lebih dari 30%. Next, Bapak. Next. Ya. Next, Bapak. Cukup. Stop. Program Kementerian Koperasi dan UMKM lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi, pemulihan UMKM, yaitu pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Ini ada potensi untuk UMKM itu, ada kesempatan, ada 307 triliun total nilai paket yang dicadangkan untuk UMKM.
Jadi ada di UMKM kita didorong untuk nanti BUMN untuk belanja terhadap UMKM. Ada 7 triliun. Ini kalau dilihat ini dari mana data 370 data dari kementerian lembaga. Diharapkan nanti kementerian lembaga juga belanja terhadap UMKM, namanya itu bela beli. Kita membela UMKM dan membeli juga produknya. Ini yang kita harapkan. Pemerintah daerah juga harus juga kita dorong nanti dari dari organisasi di Kito Enterprise ini bisa mendorong juga pemerintah daerah membuat programnya itu adalah bela beli gitu ya. Artinya harus membela UMKM itu dan membeli produknya. Jangan kita hanya lip service atau kita ngomong hanya di bibir saja, tapi kita tidak praktekkan. Ini yang harus kita dorong pada saat pandemi ini. Kenapa? Yang saat ini yang punya kemampuan hanya 2, BUMN dan kementerian lembaga yang punya daya beli. Masyarakat tidak punya daya beli. Masyarakat kita susah. Sehingga yang mendorong itu adalah pemerintah dalam melalui APBN dan kedua BUMN. Kalau tidak yang 2 ini UMKM, udah itu pergerakan ekonomi kita semakin lambat. Tapi karena ini sudah menjadi kebal, makanya seluruh kementerian lembaga didorong untuk belanja terhadap UMKM. Ada 165.421 total UMKM yang telah masuk dalam sistem pengadaan secara elektronik. Kita di LKPP itu ada LPS, di situ didaftar. Produk-produknya masuk nanti e-katalog, jadi kita langsung bisa ke AIL itu membeli lewat e-katalog yang ada di LKPP tersebut. Gitu. Kita harapkan begitu. Setiap UMKM yang sudah punya redak, mendaftarkanlah e-katalog ke LKPP. Ada 70 triliun nilai transaksi paket pengadaan pemerintah secara elektronik dimenangkan oleh UMKM. Artinya berdasarkan data ini ada 70 triliun. Jadi masih ada kesempatan yang lebih besar lagi. Apalagi pada saat ini sebenarnya UMKM kita itu bergairah kalau menurut saya pada saat ini masa kampanye pemilu di daerah-daerah itu ada otomatis ada pengadaan atribut-atribut ataupun kaos-kaos untuk peserta pemilu gitu ya, peserta pilkada gitu. Artinya ini ada peluang-peluang untuk UMKM gitu ya. Baru ada pasar digital UMKM padi. Ini adanya di Kementerian BUMN Telkom, itu ada namanya pasar digital di sana. Barang dan jasa di bawah nilai 14 miliar agar dapat dilaksanakan oleh, jadi ada di bawah nilai 14 miliar dapat dikerjakan oleh UMKM. Ini yang memang bagus sekali program seperti ini. Ada 35 triliun potensi belanja dan 27 kategori produk. Ada 4,1 triliun terrealisasi. Baru 56.048 UMKM terregistrasi. Data per Agustus. Ada korporatisasi petani nelayan. Ini kita harapkan pengembangan koperasi ini dikelola itu sebagai lebih profesional lagi gitu ya. Kita harapkan. Beberapa komoditi unggulan meliputi beras, garam, kelapa sawit, kopi, ikan. Nah, ini ada yang menarik pada saat pandemi ini, peserta webinar kita sore ini, UMKM kita. UMKM kita itu ada yang eksis, survive, yakni adalah sektor perikanan. Sektor pertanian itu lebih eksis. Kenapa? Ini komoditas sebagai kebutuhan masyarakat. Jadi misalkan sektor pertanian, perikanan, peternakan itu lebih eksis. Kita harapkan masyarakat-masyarakat kita ataupun yang korban PHK ataupun yang usahanya bangkrut, kalau masih punya desa, punya kampung, kembali ke kampung. Komoditas ini sektor pertanian ini survival dibanding dengan manufaktur itu banyak yang pengurangan kerjaan, sektor jasa juga gitu ya. Baru yang berikutnya adalah belanja di warung tetangga. Ini kita dorong bagaimana warung-warung tetangga juga bisa hidup. Karena apa? Warung tetangga kita itu kita mendorong memang warung-warung itu juga go digital. Artinya warung-warung itu juga sudah bisa
memasarkan produknya secara online. Artinya sekarang itu dengan adanya media sosial, misalkan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp bisnis, ini bisa mungkin warung-warung tetangga di grup WA juga bisa memasarkan produknya. Jadi kita juga masyarakat kita dorong supaya berbelanja di warung tetangga agar warung tetangga kita bisa hidup. Itulah kira-kira filosofi daripada program ini gitu ya. Baru pendampingan dan pelatihan. Ini kalau UMKM kita itu mau berkembang, sebenarnya kalau masuk dalam suatu ekosistemnya itu kalau kita lihat bagaimana peranan masing-masing ya. Jadi bagaimana peranan pemerintah, bagaimana peranan dunia usaha di sini ya. Tapi kalau kita lihat dalam mata rantai pendampingan dan pelatihan, kita lihat bahwa kalau untuk menumbuhkan UMKM atau wirausaha, pertama itu memang harus dilakukan pelatihan. Dalam pelatihan itu tentu harus kita melakukan pendampingan. Ada di sini mentoring. Ada di sini ya mentoring lah, ada mentor-mentor yang mendampingi juga melakukan pembinaan, pengawasan artinya di situ ya. Baru dilakukan juga magang. Magang juga perlu. Baru dilakukan juga inkubasi. Ada lembaga-lembaga inkubator di daerah, baik dia perguruan tinggi di daerah ataupun swasta. Kita dorong lembaga-lembaga inkubasi itu juga melakukan inkubasi terhadap UMKM kita sehingga ada namanya UMKM nanti UMKM naik kelas. Itu kira-kira kalau kita mengembangkan UMKM itu ya. Di Kementerian Koperasi kami punya website Bapak peserta webinar dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi juga untuk pelatihan secara daring. Disediakan di sana modul-modul pelatihan, baik dia vokasi maupun kewirausahaan ataupun perkoperasian. Bisa dibuka di educare.id, ada di sana belajar mandiri. Kami sediakan ada modul-modul, video-video tutorial, pelatihan-pelatihan vokasi, banyak sekali variasinya. Ini bisa dibuka. Antara lain misalkan bagaimana di sana pembuatan sabun dari daun sirih ataupun dari serai gitu ya. Bagaimana di sana pembuatan keripik sanjay gitu ya. Bagaimana juga pengolahan ikan menjadi nugget ataupun abon lele abon gitu ya. Ini banyak di sana kami sediakan video tutorial untuk vokasional gitu ya. Ini ada juga webinar Sparks Campus, ini diakses di Semesco. Ini ada pelatihan, semacam pelatihan berdasarkan berbasis e-learning juga. Gitu. Baru ada kakak asuh. Kakak asuh ini kita harapkan ada nanti dari bisa mendorong UMKM itu minimal 3 UMKM itu masuk on board gitu ya. Ini yang kita program-program yang ada di sana. Lanjut Bapak, next. Next. Ini sudah kami jelaskan tadi, next. Next Bapak. Nah, ini perkembangan dan upaya digitalisasi UMKM. Ini kalau kita lihat dia tantangan kita baru 16% yang terhubung. Tadi kami sudah sampaikan. Ada 42% UMKM Indonesia menggunakan sosial media. Ini kalau kita lihat 42% itu misalkan pakai Facebook, pakai Instagram gitu ya. Ini ada 42%. Ada 40% UMKM berubah kategori produk selama pandemik. Artinya memang UMKM itu kita dorong jangan fanatik terhadap satu produk. Harus mencari produk lain tentu yang diminati pasar gitu ya. Jadi ada semacam market intelligence yang melihat yang market oriented gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan tetap produknya itu dari dulu itu sementara pasar sudah tidak memungkinkan gitu ya. Juga harus ada diferensiasi, perbedaan gitu ya. Tidak mungkin UMKM kita melawan pabrikan gitu ya. Jadi jangan kita dorong juga UMKM kita membuat produk yang sama dengan produk-produk yang sudah
dihasilkan oleh pabrikan itu pasti kalah. Baik dari segi harga, baik dari segi kualitas itu pasti kalah. Ini kita dorong ada diferensiasi produk gitu ya. Nah, ini upaya Kementerian Koperasi dalam mendorong digitalisasi sudah kami sebutkan tadi di atas. Ini mungkin kita lewatin aja. Ada di belakang ini, pertama peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua perbaikan proses bisnis. Yang ketiga perluasan akses pasar. Yang ketiga local heroes gitu ya. Heroes. Itu yang kita harapkan itu ada pahlawan-pahlawan digital di UMKM. Ini yang kita dorong supaya banyak itu UMKM kita yang on board. Itu kira-kira maknanya dari situ. Lanjut Bapak. Lanjut. Nah, ini perluasan akses pasar, mungkin sekilas saja. Ini bagaimana kita perluasan akses pasar. Lanjut. Lanjut. Terus peningkatan daya saing. Terus saya sekilas saja, biar cepat. Bahannya kan sudah di-share, biar kita langsung ke pendalaman. Lanjut Bapak. Ada peningkatan daya saing, ini program besaran, ada pengembangan kewirausahaan. Tadi kami sudah jelaskan bagaimana untuk pengembangan kewirausahaan, rasio kewirausahaan kita masih kalah dengan Vietnam. Kita sebenarnya kalah 2 kali dengan Vietnam. Pertama kita kalah di kewirausahaannya juga, di bolanya juga kita kalah gitu ya. Kita masih kalah lah dengan Vietnam. Jadi kita dalam pengembangan kewirausahaan ini kita layanan konsultasi dan pendampingan. Ini ada di LPDB, di LLP kita di sana, di Kementerian Koperasi, di Semesco di Jakarta, ada di sana semacam klinik konsultasi bisnis. Di situ disediakan. Di daerah juga kami menyediakan PLUT, pelayanan usaha terpadu, yang dapat menjadi tempat konsultasi untuk pengembangan usaha gitu. Ada di sana gitu. Ada juga kami menyediakan pendamping di daerah. Ada pendamping didanai dari dana alokasi khusus yang diserahkan ke pemerintah provinsi gitu ya. Yang kedua adalah akselerasi dan komersialisasi. Ada penyelenggaraan pelatihan vokasi. Sudah kami sebutkan tadi, kami melakukan pelatihan vokasi keterampilan teknis. Ada prestasi akses teknologi, inovasi dan perluasan pasar. Kemitraan penyelenggaraan diklat dengan swasta dan lembaga internasional. Ini lembaga internasionalnya belum, tapi dengan swasta mungkin sudah. Modernisasi koperasi, peningkatan tata kelola, inovasi manajemen teknologi. Kami sudah juga meluncurkan agar koperasi go digital. Sudah, tapi lupa saya nama itunya, nama aplikasinya gitu. Kita harapkan koperasi kita sudah tidak lagi koperasi-koperasi jadul gitu ya. Kita harapkan nanti RAT-nya itu juga sudah bisa seperti sekarang ini, RAT online gitu ya. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah, bahwa untuk pendirian koperasi itu saat ini cukup untuk pendiri 9 orang. Nih, yang kita harapkan ini jangan terlepas ya. Sekarang seolah-olah terlepas, semua bicara UMKM, koperasinya itu hampir saja tidak disinggung gitu ya. Kita harus ini sejalan. Bagaimana koperasi UMKM. UMKM itu di koperasi itu di dalamnya UMKM. Ini yang kita dorong gitu ya. Digitalisasi pelayanan koperasi. Koperasi juga harus menyesuaikan. Tidak bisa lagi sistem yang konvensional, harus sudah mulai digital. Bagaimana untuk pencatatan simpanan anggota juga harus sudah masuk pada digital. Pengembangan usaha koperasi di sektor unggulan, komoditi, teknologi, jasa pembiayaan. Pengembangan indikator dan sistem pemeringkatan koperasi sebagai stimulan. Nah, koperasi kita memang dulu ada pemeringkatannya. Bagaimana pemeringkatannya itu ada A, B, C kalau tidak salah gitu ya. Lanjut. Next. Ini akselerasi pembiayaan sudah tadi kita tadi sudah saya sebutkan bagaimana kita memperkuat infrastruktur pembiayaan. Memastikan implementasi alokasi 20% kredit dari perbankan umum untuk UMKM. Baru menyusun skema kredit usaha rakyat, modal, kerja, investasi sesuai dengan karakter usaha.
memperkuat literasi keuangan kepada KUMKM, termasuk literasi pasar modal. Penyempurnaan regulasi pembiayaan investasi UMKM melalui pembiayaan non-bank. Memperkuat lembaga penjaminan kredit dan simpanan. Baru menyusun pedoman pembinaan, obligasi, dan pengawasan koperasi untuk go public. Gitu ya. Jadi pembiayaan non-bank, kalau kita lihat di sini, ada intensifikasi branchless banking, program linkage, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Ini crowdfunding itu adalah untuk dana urunan. Gitu ya. Optimalisasi leasing. Ada optimalisasi dana JISWAP. Ini kalau bicara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Optimalisasi pembiayaan ekspor. Optimalisasi pembiayaan melalui PNM. Optimalisasi pembiayaan pasar modal. Optimalisasi BLU pembiayaan dan PKBL BUMN. Koperasi simpan pinjam, modal ventura, dan hibah. Lanjut, Bapak. Next. Kemudian kesempatan berusaha, yaitu penyederhanaan perizinan. Ini yang terakhir ini, itu adalah kemudahan dan kesempatan berusaha. Tadi sudah kami singgung di awal, bagaimana penyederhanaan perizinan usaha dan standarisasi produk. Mendorong deregulasi dan debirokratisasi, tentu menyederhanakan birokrasi dan menyederhanakan perizinan. Membangun fasilitas pelayanan terpadu satu pintu untuk memperoleh izin. Tadi sudah disebutkan di awal bagaimana kita mendorong ada nanti perizinannya itu yang sangat satu pintu ya. Perbaikan kapasitas profesionalisme SDM pelayanan publik. Yang kedua, kebijakan afirmasi, ini keberpihakan dan proteksi, yaitu mendorong perpajakan khusus untuk usaha mikro kecil. Mendorong tax deduction bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor. Deduksi ya. Mendorong kebijakan pengupahan yang ramah terhadap UMKM. Pembatasan investasi asing di sektor UMKM. Ini bukan pembatasan lagi, seharusnya memang tidak ada lagi investasi asing masuk di sektor ini gitu. Kebijakan impor untuk gross border marketplace gitu ya. Pemanfaatan perhutanan sosial dan lahan terlantar di milik negara. Ini program yang saya sebutkan ini, perhutanan sosial ini sebenarnya ini bisa digarap oleh anak-anak muda kita yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan karena apa? Ada perhutanan sosial yang bisa dikelola oleh masyarakat kita melalui kewirausahaan sosial gitu ya. Yang sudah banyak mengelola ini Pulau Jawa. Mereka itu mengelola hutan-hutan perhutanan sosial untuk tanaman kopi dan kopinya jangan dijual juga. Begitu juga kopi langsung dari pohonnya dijual tidak. Tapi diolah lagi menjadi nanti masuk ke jadi dijual di semacam di kafe gitu ya. Jadi ada pengolahan kopi. Yang ketiga adalah pembentukan pusat bantuan badan hukum. Bantuan badan hukum. Memberikan bantuan layanan hukum dan notariat kepada UMKM. Ini karena UMKM kita memang perlu saat ini. Karena apa? Yang berperan, baik dia badan hukum koperasi, sekarang itu tidak diterbitkan lagi oleh Kementerian Koperasi. Diterbitkan oleh Kumham. Kumham itu hanya menerima dari notaris langsung gitu ya. Sehingga kita perkuat ini bantuan layanan hukum ini kepada notariat. Sehingga UMKM kita juga banyak terbantu gitu. Tidak semua UMKM kita bisa mendaftarkan sendiri ke ke OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha NIB. Tentu harus ada bantuan dari notaris gitu ya. Menyediakan pelayanan pengaduan ke UMKM. Nanti di Kementerian Koperasi akan ada penyediaan pengaduan semacam kotak posnya ya. Untuk membantu UMKM kita, banyak UMKM kita juga yang bermasalah. Kemitraan dengan usaha besar. Ini ada akan direvisi peraturan pelaksanaan Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM terkait bentuk tata cara pengawasan pembinaan kewajiban kemitraan usaha besar. Ini masih mimpi besar kita. Tapi wujudnya belum. Ini harus kita sadari. Dari dulu kita mendorong kemitraan. Ada PP tentang kemitraan. Harapan kita usaha besar itu memang menjadi membina yang usaha kecil kita atau bermitra lah bahasanya. Misalkan semacam produk mobil gitu ya. Paling tidak onderdilnya itu dari UMKM gitu ya. Atau motor
paling tidak seperempat sebagian atau kacusupiannya itu berisi UMKM. Ini yang kita dorong untuk kemitraan-kemitraan seperti ini agar terangkat kalau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar hulu dan hilir, UMKM kita tidak mungkin bisa mengejar gitu ya. Baru sinergi pemantauan dan peningkatan pengawasan kewajiban kemitraan gitu. Lanjut Bapak, next. Ini koordinasi mungkin itu gampang diucapkan, semua sudah paham, tapi sulit diimplementasikan. Nah, kami Kementerian Koperasi untuk One Gate Policy gitu ya, menyusun strategi nasional pengembangan UMKM, mendorong sensus dan survei berkala untuk penyempurnaan data UMKM. Tadi data 64,1 juta itu data 2016, baru diolah angka perkiraan sehingga dapat 64,1 juta. Dengan pandemi ini otomatis turun karena banyak UMKM kita juga, mohon maaf, mungkin sudah ya tutup atau sudah meninggal gitu ya. Membuat sistem informasi terintegrasi, membuat project management office untuk akselerasi kemitraan berbasis komoditi unggulan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan peningkatan peran pemerintah daerah. Ini pemerintah daerah juga jangan berdiam diri gitu ya. Kondisi saat ini pemerintah daerah juga harus ambil peranan penting, menetapkan diri UMKM dalam dana investasi daerah. Lalu menetapkan standar pelayanan minimum urusan KUKM, menetapkan alokasi tata ruang, mengalokasikan ruang dengan tarif khusus di pertokoan, perkantoran, bukan di pojok ya gitu ya. Jadi untuk UMKM itu harus di depan gitu ya. Saat ini sering kita lihat ada dikasihkan space untuk UMKM, tapi di pojok, kalau enggak di lantai-lantai yang paling tidak orang kunjungi gitu ya. Baru melakukan pembinaan kepada usaha mikro kecil, optimalisasi pelut sebagai pusat pelayanan. Next. Nah, ini peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ke UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ini yang perlu mungkin dipahami bersama, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat berpihak terhadap UMKM ya. Ini kita lihat di sini ada penyerapan tenaga kerja, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, memperkuat posisi UKM dalam rantai pasok. Ini supply chain ya, rantai pasok. Memperbaiki prioritas pasar terhadap UMKM atau mengakselerasi digitalisasi UMKM, memberikan pembiayaan mudah. Next Bapak. Terima kasih. Ini kira-kira Pak Moderator yang bisa saya share terhadap seminar atau webinar kita sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tentu itu milik saya. Kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasrun untuk materinya pada sore hari ini. Cukup banyak informasi yang kami dapatkan terkait bantuan-bantuan atau yang mungkin akan disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM di masa COVID-19 ini, Bapak ya. Tadi diantaranya saya sudah mencatat ada beberapa, itu seperti ada terkait tentang Bampres, produktif usaha mikro, terus ada juga tadi program seperti pendampingan dan pelatihan dari Edu KUKM, ID program learning, terus ada seri podcast, lalu juga ada webinar dan yang lain-lain. Nah, Bapak. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, bagi Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada sore hari ini, yang mau bertanya untuk boleh bertanya ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk sebelumnya. Mungkin saya boleh bacakan untuk beberapa pertanyaannya Bapak ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Dwi Wianto. Di situ pertanyaannya, sudah maksimalkah peran pemerintah dalam meningkatkan SDM di daerah untuk lebih mengenal potensi di daerahnya masing-masing? Salah satu pertanyaan dari Pak Dwi Wianto. Terima kasih Pak Dwi Wianto untuk pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan
Oke, mungkin boleh dijawab dulu untuk sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Nasrun ya. Untuk sesi pertanyaan dari Pak Dwi Wianto. Baik Pak Rio, Pak Dewianto ya, yang tadi bertanya. Kalau saya tangkap sudah maksimal peningkatan kapasitas, kualitas. Nah, saya bilang belum. Pak. Peningkatan kapasitas, kualitas SDM di daerah itu belum optimal. Apalagi pada saat pandemi ini lebih tidak optimal lagi. Kenapa? Ada refocusing, dana-dana anggaran APBD itu sebagian besar atau seluruhnya dipotong untuk dana penanggulangan COVID. Ya. Kami juga di kementerian atau di pusat hampir 60% dana dari anggaran APBN itu dipotong untuk penanggulangan COVID. Sehingga saya sampaikan sebelumnya juga sebelum ada COVID di daerah itu tidak optimal. Sehingga banyak daerah itu, mohon maaf, dari nomenklaturnya aja tidak berpihak terhadap UMKM. Saya sebutkan saja, ada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasi, Penanaman Modal, dan Pasar gitu ya. Koperasinya hilang gitu ya, atau UMKM-nya gitu. Ini seharusnya kalau mau berpihak daerah itu fokus. Bagaimana dia, misalkan Dinas Koperasi dan UMKM, boleh Dinas Perdagangan dengan UMKM. Sehingga ada fokus dia untuk meningkatkan UMKM-nya di situ gitu. Dan keberpihakan kita di samping tadi itu ada akses pasar SDM juga. Kan kalau dilihat dari dulu permasalahan UMKM kita itu 5 itu, Bapak. Pertama adalah SDM dan kelembagaannya. Yang kedua tentu ada akses pembiayaan. Ketiga itu pasar. Yang keempat itu adalah iklim usaha yang kondusif. Ini kondusif apa? Perizinan dipermudah gitu ya. Nah, saat ini saya juga jujur mengatakan banyak daerah yang tidak peduli terhadap UMKM-nya. UMKM-nya itu berjalan sendiri. Kita harapkan sebenarnya kalau keberpihakan terjadi, kelemahan UMKM kita kan bagaimana? Usaha mikro kecil kita. Ciri-cirinya jelas. Ciri-cirinya adalah usahanya tidak tetap, tidak menetap. Yang kedua, dia tidak punya legalitas. Yang ketiga, dia tidak punya tempat yang permanen. Ini diantara sekian banyak ciri-cirinya. Nah, seharusnya pemerintah daerah menyiapkan lokasi-lokasi space atau ruang khusus terhadap UMKM. Yang kedua juga bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya, kualitasnya. Rata-rata mayoritas UMKM kita itu data kami bukan itu hampir 50% itu adalah kaum wanita gitu ya. Karena penopang ekonomi keluarga. Ini pendidikannya mayoritas itu SLTP dan SLTA. Sehingga untuk mengupgrade, untuk mendongkrak ini agar dia mampu seperti saat ini mampu beradaptasi dengan digitalisasi itu sulit kalau pendidikannya mohon maaf SLTP. Tapi kalau SLTA mungkin masih bisa kita upgrade melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas. Misalkan seperti apa? Mereka bisa mengoperasikan smartphone mereka untuk digitalisasi, baik dia financial technology, baik dia pencatatan pembukuan, baik dia untuk digital marketing. Minimal UMKM sekarang itu mau tidak mau, suka tidak suka kalau mau eksis harus sudah masuk dalam media sosial paling sederhana. Media sosial apa? Facebook lah. Bisa untuk menggunakan kalau tidak Instagram gitu ya. Ini kira-kira yang kita dorong. Kalau dia tidak pendidikannya rendah, ini mungkin sulit. Sehingga kita ada klasifikasi, kita bedakan mana UKM yang memang hanya untuk bertahan hidup, mana UKM yang kita dorong bisa untuk naik kelas. Ini kira-kira Bapak pandangan kami, tentu kita mendorong. Kalau tidak daerah juga tidak punya kebijakan afirmasi terhadap UMKM kita itu berat. Berat. Karena apa? Ini daerah ini di Undang-Undang 23 huruf Q, lampiran huruf Q itu tugas untuk usaha mikro kecil itu adalah tugas pemerintah kabupaten kota. Dan itu kecil kabupaten, kecil provinsi, mikro kabupaten kota. Baru yang menengah itu pusat. Artinya, tapi saat ini kita bisa tidak berdiam diri. Pemerintah pusat juga masuk ke mikro, pemerintah provinsi juga masuk ke mikro. Karena apa? Jumlahnya tidak bisa di-cover oleh pemerintah kabupaten atau kota gitu ya. Nah,
kira yang harus sama-sama gotong royong di pemerintahan Jokowi ini, kita sudah mulai kelihatan bagaimana mengintegrasikan programnya itu. Mudah-mudahan UMKM kita itu bisa naik kelas, gitu ya. Dan juga ada UMKM kita, saya Halo Pak Nasrun, sepertinya jaringan terputus-putus. Mungkin kondisi jaringan di kurang bagus di tempatnya Pak Nasrun ya. Kita masih menunggu. Mungkin sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau, oke, kayaknya minta maaf Bapak Ibu, kayaknya kondisi jaringan di tempatnya Pak Nasrun kurang bagus. Untuk pertanyaan sesi selanjutnya, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti untuk Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Nasrun, ya, ini kita udah sampai di sesi Q&A, sesi tanya jawab terkait tentang tema bagaimana pemerintah mendukung perkembangan UMKM di masa COVID-19 yang dibawakan oleh Pak Nasrun, Esos MAB. Beliau merupakan Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Sambil kita menunggu dihubungkan kembali dengan Pak Nasrun, karena sepertinya memang jaringan yang kurang bagus. Jadi tadi beberapa informasi terkait tentang materi yang disampaikan oleh Pak Nasrun. Ada beberapa pendampingan dan pelatihan yang juga dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang bisa Bapak Ibu share. Baik itu Bapak Ibu boleh mengecek di media sosial Kementerian Koperasi dan UMKM, dan juga ada seri video di medsos ya, di baik itu di Instagram maupun di Facebook. Seperti itu, kita masih menunggu dihubungkan dengan Pak Nasrun. Ibu, maaf, mohon bersabar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang udah kami catat untuk nanti kita tanyakan bersama-sama. Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu, minta maaf. Selain di Zoom, Bapak Ibu dapat mengakses video webinar series ke-7 kali ini melalui YouTube maupun melalui Facebook Kitong Bisa Enterprise. Jika nanti mungkin materi yang hari ini ditampilkan, tadi Bapak Ibu masuk terlambat, bisa nanti diakses dari awal di YouTube maupun di Facebook. Kita masih menunggu, ini sedang berusaha dihubungi teman-teman. Terus tadi ada beberapa informasi terkait tentang program e-learning maupun pelatihan yang bisa juga diakses, baik itu melalui media sosial maupun melalui website Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa nanti disampaikan, Bapak Ibu sekalian.
Jadi untuk beberapa informasi lagi terkait tentang materi hari ini, Bapak Ibu sekalian, sambil kita masih menunggu Pak Nasrun terhubung kembali. Jadi tadi ada perizinan-perizinan yang telah disampaikan untuk tahun ini melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi tadi ada data tunggal, terus ada perizinan tunggal melalui satu pintu. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mengikuti webinar pada sore hari ini yang memiliki usaha dan belum memiliki perizinan, Bapak Ibu sekalian bisa melalui satu pintu untuk perizinan-perizinannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Oke, Bapak Nasrun sudah tersambung kembali. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan kedua. Iya. Ya, Pak. Halo Pak Nasrun, ya. Sepertinya tidak ada masalah. Ya, maaf. Jaringan di sini benar sekali, Bapak. Keluar. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dari Bapak Dwi Wianto, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya harap jawaban yang disampaikan oleh Pak Nasrun bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dwi Wianto. Terima kasih Pak Dwi. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Marcelinus Petrus Sabtono. Pertanyaannya adalah, apakah ini untuk Pak Nasrun, apakah ada program bantuan untuk melakukan transformasi digital bagi UMKM? Jika ada, bagaimana cara mengaksesnya? Terima kasih dari Pak Marcelinus Petrus Sabtono. Untuk program bantuan untuk melakukan transformasi digital bagi UMKM. Digital ya? Iya. Dan bagaimana cara mengakses? Ya, siap. Digital, Pak. Transformasi digital. Saya beri kesempatan untuk Bapak menjawab. Saya Marcelinus dulu, saya jawab ya. Apakah suara saya kedengaran, Bapak? Kedengaran, Pak. Siap. Kedengaran. Nah, untuk Pak Marcelinus, ya, siap. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran ya, Pak ya? Ya, jadi kedengaran. Pak Marcelinus, begini. Kalau untuk mengakses ini, kita sebenarnya untuk digitalisasi ini tentu kita tidak berdiri sendiri. Kita bekerja sama dengan platform yang ada. Kami sudah membuat MOU dengan misalkan Blibeli.com, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Gojek, semua kami sudah sudah membangun MOU. Kami tinggal buat usulan, buat proposal untuk pelatihan, Pak. Pelatihan bagaimana UMKM masuk dalam digital marketing. Kami juga ada pelatihan untuk membuat website untuk UMKM. UMKM punya blog sendiri. UMKM bisa bikin YouTube sendiri. Kami punya pelatihannya. Tergantung Bapak bikin usulan ke kami, nanti kami akan datang. Siapkan pesertanya, satu kelasnya 30 orang. Akan kami datangkan fasilitator yang untuk membantu sehingga UMKM kita bisa on board, gitu ya. Ya, gitu kira-kira Pak Marcelinus untuk jawaban saya. Nanti buatkan aja proposalnya. Kita kalau tidak ada pandemi, kita datang langsung kita lakukan pelatihan-pelatihan klasikal gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke, terima kasih Pak Nasrun untuk jawaban. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Marcelinus. Kita lanjut ke pertanyaan dari Hanifah Hidroponik. Pak Nasrun, ini adakah dana hibah dari pemerintah untuk pengembangan atau permodalan UMKM? Ini bagaimana cara mengakses? Tadi kan ada beberapa bantuan yang mungkin disampaikan, mungkin bisa diulang untuk aksesnya. Siap, Bapak. Siap. Ya, siap. Ya, Bu, Bapak ya atau Bu Hanifah nih? Jadi gini, Bapak. Ada. Saya jawab ada. Yang jelas untuk 2,4 juta itu adalah untuk BPUM. Bantuan Presiden untuk program usaha mikro. Itu 2,4 juta. Mengaksesnya tentu itu daftar ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten. Nah, ini persyaratannya tentu usaha mikro belum punya yang tidak punya tabungannya di bank di bawah 2 juta. Kalau di atas itu tidak bisa karena nanti ada BI checking akan ketahuan itu dia bukan kelompok yang harus dibantu, tapi yang benar-benar yang memang usaha mikro. Halo, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran?
Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oh, sepertinya terputus lagi. Ya. Halo, Pak Nasrun. Halo. Ya, kedengaran, Pak. Kedengaran. Suaranya kedengaran. Sepertinya kondisi jaringan ya. Halo, Pak Nasrun. Sepertinya jaringan error lagi. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang mau ini sambil kita menunggu disambungkan kembali dengan Pak Nasrun. Baik bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, sekali lagi bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar untuk Hanifah Hidroponik ya Pak Nur. Sambil menunggu jawabannya karena kebetulan jaringan di sana kurang bagus terkait tentang bantuan-bantuan yang permodalan untuk UMKM dan cara akses di sana tadi sudah sempat sedikit dijelaskan bantuan-bantuannya ada ya, tapi harus didaftar ke dinas terkait di kabupaten ataupun kota yang tempat Bapak Ibu sekalian tinggal sehingga bisa mendapatkan dana-dana bantuan yang ada dan disiapkan oleh Kementerian UMKM seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi untuk pertanyaan kedua terkait tentang akses pelatihan digitalisasi, kalau nggak salah transformasi digitalisasi untuk keuangannya, itu juga tadi boleh untuk mengajukan proposal ke Kementerian UMKM untuk didatangi langsung oleh tim dari Kementerian UMKM. Seperti itu Bapak Ibu. Sekedar informasi lagi untuk Bapak Ibu, untuk nama di dalam Zoom-nya ini kalau bisa Bapak Ibu gunakan nama yang terdaftar di registrasi pendaftaran karena setelah ini akan dibagikan sertifikat. Jadi biar namanya sesuai dengan nama yang mengikuti webinar pada sore hari ini, webinar series ke-7. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk webinar sore hari ini temanya bagaimana pemerintah mendukung perkembangan UMKM di masa COVID-19. Pematerinya sendiri Pak Nasrun Isos MSI merupakan asisten deputi pengembangan kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini kita masih menunggu dari Pak Nasrun untuk join kembali. Jadi bagi Bapak Ibu, oke Pak Nasrun udah join. Sepertinya jaringan jelek. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sudah masuk di sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A, Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan ajukan melalui fitur chat-nya. Pertanyaannya akan kami tampung dan akan kami sampaikan pertanyaannya seperti itu. Oke, seperti Pak Nasrun, halo. Oke, halo Pak Nasrun. Ya, sudah terhubung kembali. Pak Nasrun, kita ya, kembali ke... Ini sinyalnya sinyal. susah, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, kita mau kembali ke pertanyaan dari dari Hanifah Hidroponik terkait tentang pengembangan dan permodalan UMKM dan bagaimana cara mengaksesnya, Bapak. Ya. Oke, di kesempatan diberikan kepada Pak Nasrun. Iya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi gini, untuk mengaksesnya ada programnya, iya. Mengaksesnya lewat kepala dinas, usulkan saja lewat kepala dinas. Tapi dengan catatan bahwa si usaha mikro ini tidak punya tabungan di bank di atas 2 juta. Kalau ini akan nanti ada dari BI checking, nggak bisa masuk. Karena harus orang yang tidak punya uang. Yang memang benar-benar dia kena dampak COVID ini gitu ya. Ini program yang pertama. Program yang kedua, ada dari Kementerian Koperasi, ada program bantuan 10 juta. Persyaratannya pernah mengikuti pelatihan. Pernah mengikuti pelatihan, itu sebagai persyaratan utama. Dan dia sudah punya produk. Artinya kita dorong supaya usahanya bertambah. Itu yang kita sebutkan program wirausaha pemula. Ini 10-13 juta. Dan mendaftarkan juga ke dinas. Dinas nanti menyampaikan ke dinas provinsi dan Kementerian Koperasi. Itu kira-kira Pak, yang dari LPDB itu bisa, tapi lewat koperasi.
itu koperasi-koperasi nanti mengusulkan ke LPDB dan koperasi menyalurkan kepada anggotanya. Ini kira-kira tanggapan kami. Ini mohon maaf sekali lagi, kita bersemangat tapi jaringan di kami ini kurang bagus, Pak. Ya. Oke Pak, ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Denny. Karena memang kondisi jaringan, saya harap jawaban yang tadi diberikan Pak Nasrun bisa menjawab pertanyaan dari Hanif Hidroponik. Pak Nur, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita ke sesi pertanyaan terakhir karena kondisi jaringan di tempatnya Pak Nasrun kurang baik. Ini dari Pak Denny. Pak Denny, Siomay TK. Pak izin bertanya, untuk pengajuan KUR dengan bunga ringan tanpa anggunan bisa diinfokan bank mana, karena pengalaman sudah pernah tanya ke beberapa bank pemerintah tetap mensyaratkan anggunan. Jadi Pak Denny mau bertanya terkait tentang info bank yang bunganya ringan tanpa anggunan. Siapa? Ya, kalau untuk KUR sama semua Pak, tidak ada yang berbeda. Sama BRI, pokoknya Bank Himbara semua ada. Himbara itu himpunan bank pemerintah plat merah gitu ya, bank pemerintah. Itu semua sama Pak. Itunya bunganya sama semua, tidak ada yang bunga ringan, udah sama semua. Tapi pertanyaannya tadi, apakah punya agunan? Agunannya ada memang. Agunannya itu apa? Usahanya. Agunannya itu usahanya, bukan sertifikat tanah. Kalau yang usaha memang di bawah 50 juta mikro itu agunannya usaha. Ini karena ini memang dana publik, dana bank, cuman dijamin oleh pemerintah lewat Askerindo Pak, Jamkerindo. Jadi ini uangnya bank gitu, bukannya uangnya pemerintah, sehingga mereka berhati-hati tetap. Nah, banknya semua, bank plat merah semua Pak, penyalur KUR. Datang aja, memang tidak semua juga bank plat merah di daerah penyalur KUR, ada tertentu. Tidak semua penyalur KUR mereka. Mungkin di cabang mana ada dinas punya data Pak. Ke dinas dulu, sehingga dinas nanti yang mendampingi, ada di pendamping kita kan di daerah. Ada pendamping ini nanti yang mendampingnya ke banknya, supaya meyakinkan banknya juga bahwa ini binaan dinas gitu loh Pak. Jadi kira-kira Bapak, Pak Moderator, jadi ke dinas dulu, supaya dinas nanti meyakinkan banknya bahwa ini adalah binaan gitu ya. Kira-kira demikian. Untuk membantu Bapak, ke dinas dulu. Ya. Demikian Pak Moderator. Oke, siap Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kita akan masuk di sesi terakhir. Demikian untuk sesi webinar pada sore hari ini. Sebelum Bapak Ibu menutup kameranya, kita akan masuk pada sesi foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan fitur kamera. Sebelumnya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya namun belum disampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa disimpan untuk sesi webinar kita selanjutnya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan fitur kamera agar kita foto bersama. Oke, untuk absensi ya. Oke, sedikit lagi kita akan foto bersama. Siap semuanya. Oke, sahabat, masih persiapan di tim. Oke, siap. Bapak Ibu sekalian, senyum. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada malam atau sore hari ini ya, atau malam hari ini khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Kita akan ketemu pada sesi webinar selanjutnya, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Nasrun yang sudah mengisi webinar sore hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau mengecek informasi terkait tentang kemungkinan bantuan-bantuan dari kementerian, nanti boleh mengecek di media sosial milik Kementerian UMKM atau ke websitenya. Bisa begitu ya Bapak, untuk bantuan-bantuan ataupun pelatihan-pelatihan. Benar sekali. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk sore hari ini atau malam hari ini. Jika Bapak Ibu ada yang mungkin memiliki aktivitas selanjutnya, boleh